Pernah itu 3 hari nonstop pernah. Itu di event Sisoro Golawu Ultra di Tawangmangu. Itu hampir 3 hari itu kita nggak berhenti live streaming. Jadi itu live streaming terus. Live streaming. Iya. Ini organisasi di bidang broadcasting kan. Nah, kakak boleh ceritain dong organisasi GMV Production ini seperti apa sih? Oke. Kok cah SMK ini kok iso gendel lagi kok profesional lagi ya? Biasanya kan ada. Bahkan ada hal normal. Oke, wah SMK iki kok yakin ora iki. Sak coba wae kalau suka nek apik. Tak cobane nek apik tak gaske. Hai Geta, kembali lagi di Framework Permata TV bareng aku Dian yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Di episode kali ini kita bakal bahas seru-seruan bareng salah satu alumni anggota organisasi di bidang broadcasting yang keren banget. Dan kerennya ini, organisasinya ini tuh isinya anak-anak SMK. Lebih hebatnya, dia itu berani ngambil klien dari luar. Apakah skill dari anak-anak SMK-nya ini yang udah mumpuni atau dari didikan gurunya? Makanya mari kita tanya-tanya sama alumninya saja. Langsung saja kita sambut Kak Haikal. Halo, Kak. Halo, tepuk tangan dulu dong. Halo Kak, sebelumnya kakak ini dari mana ya? Perkenalkan, nama saya Haikal. Saya dari anggota GMV Production SMK Negeri Surakarta. Oke. Nah, kegiatan sehari-hari kakak ini ngapain ya Kak ya? Buat saat ini saya mempersiapkan ke jenjang perkuliahan soalnya saya baru lulus. Jadi saya siap-siap untuk ke jenjang berikutnya. Oke, baik. Nah, kakaknya ini kan alumni organisasi di bidang broadcasting kan? Nah, kakak boleh ceritain dong organisasi GMV Production ini seperti apa sih? Oke. GMV Production itu sebuah organisasi intrasekolah yang bergerak di bidang broadcasting. Salah satunya itu live streaming, pembuatan konten juga podcast. Dan juga kita juga menerima event job-job dari luar, live streaming dan juga recording kamera. Oh, berarti GMV Production ini lebih tepat ke dunia broadcasting kayak live streaming, terus dan lain-lainnya ya kayak. Benar. Nah, di organisasi kan pasti ada yang namanya program kerja. Nah, program kerja apa yang ada di GMV Production itu sih Kak? Jadi kita di GMV Production kita prokernya kita bagi jadi 2, yaitu proker internal juga proker eksternal. Buat internal sendiri kita itu berisikan konten-konten podcast, konten bulanan, konten seperti konten YouTube, dan juga live streaming di sekolahan. Dan juga kalau buat eksternal kita kayak mengirimkan proposal ke klien melalui live streaming dan juga recording kamera. Gitu Kak? Ya. Oh, berarti lebih ke internal sama eksternal kan? Ya. Oke. Nah, di organisasi ini kan katanya organisasi GMV Production ini kan bisa dipercaya sampai klien dari luar. Nah, dari masnya ini sebagai alumni, nilai atau budaya kerja apa yang dibangun di organisasi GMV Production ini? Oke, dari awal kita tuh sudah dididik buat disiplin, kerja keras sama berdedikasi. Kayak kita harus konsisten dengan satu hal tentang pekerjaan. Dengan kita adanya campaign seperti itu, kita jadi bisa belajar lebih, kita bisa mengulik broadcasting ataupun belajar broadcasting secara mendalam dengan bimbingan mentor juga, guru itu juga sendiri. Kita juga bisa mempercayai klien kalau kita tuh emang bisa di bidang ini. Soalnya kita juga ada portofolio juga kerja di live streaming di sekolah juga. Nah, kan tadi kita udah bahas tentang klien ya Kak. Susah nggak sih Kak mempercayai klien itu dari luar? Sebenarnya susah gampang. Nah, susahnya itu kayak gimana, gampangnya itu kayak gimana? Ya, kalau susahnya itu kita tuh lebih ke kadang tuh klien tuh mintanya tuh kadang tuh aneh-aneh. Nah, kita sendiri tuh harus apa ya, besar hati ataupun kayak lebih bersabar lagi atau lebih buka hati tentang klien lagi, lebih kamu kliennya lagi nge-follow up kliennya lagi. Jadi kita lebih effort di situ susahnya.
Kalau buat gampangnya itu kalau kita dapat klien yang udah fix nih dan enak buat di jalannya atau enak dikerjain buat kerjasama, itu pasti bakal enak jatuhnya. Kayak udah paham sama maksudnya gimana, udah sama paham tentang apa yang diinginkan, kita tinggal jalanin, udah jadi dan akhirnya kita bisa menghasilkan streaming ataupun recording yang maksimal. Oke. Nah, klien masih di tetap bahas klien. Nah, ada nggak sih kakak kan sebagai alumni organisasi nih? Nah, pernah nggak sih nangani klien yang super banyak maunya ribet gitu? Pernah nggak? Pernah, itu di satu event, itu masih di event sekolahan gitu. Iya. Jadi itu ada klien minta nih, mereka tuh minta nanti jam 8 kita gladi bersih ya. Kita datang kan jam 8 tuh. Kita mulai datang sana tuh jam 7 kita berangkat sampai jam 8. Kita nungguin dari kliennya tuh, mana nih nggak ada. Sampai jam 4 sore, padahal acara jam 5. Mau nggak mau kita tetap lanjutin gladi bersih jam 4 sore, dan 1 jam setelah itu langsung acara. Nggak ada kayak perubahan, nggak ada briefing yang banyak tuh nggak ada. Jadi banyak miskom di situ akhirnya. Nah, itu kalau misal menanggapi klien seperti itu dari tim-tim GMV Production itu kayak gimana? Apa kesel, apa batin, kayak gitu gimana? Ya kita tetap gitu sih, profesional teman. Profesional. Kita juga kalau masalah ribet ya, untung aja kita tuh ada mentor. Ada guru sendiri di situ. Jadi kita tinggal udah aku wae saya jalanin, aku wae saya ngurusin. Jadi kerja wae. Nah, kan tadi kan bisa dipercaya klien dari luar. Nah, sebelum itu seberapa yakin tim GMV Production ini menangani project dari luar? Kan biasanya kan organisasi kan kayak takut gak berjalan dengan sesuai maunya klien sama kitanya nggak sesuai gitu. Gimana menanggapi ini? Buat masalah keyakinan ya mas. Sebelumnya kita sebelum kita masuk ke klien, masuk ke luar eksternal, kita tuh ngefokusnya ataupun ngebiasain di internal di event sekolahan, seperti gampangnya kayak live streaming upacara, live streaming di sekolah, di aula, di MPLS mungkin seperti itu, dan kita membiasakan seperti itu. Dan kita mengibarkan event di internal itu udah event eksternal, jadi postingnya tuh kita kerja walaupun ya di internal, tapi kita memposisikan diri sebagai kerja, sebagai mereka tuh klien, kita tuh yang kerja, dan kita harus ngasih maksimal. Jadi kita kan udah punya pembiasaan di situ, di internal udah kayak udah biasa banget. Jadi kalau ada klien ya kliennya masih bakal seperti ini. Jadi kita langsung kita yakin kita udah bisa, kita coba ke luar gitu. Tapi ya kayak ada nggak sih rasa kayak namanya dapat percaya dari klien dari luar, ada nggak sih rasa kayak gagal? Itu ada nggak, ada rasa kayak gagal, takut gitu, ada rasa takutnya nggak gagal gitu? Tetap ada mas. Tetap ada. Kayak apa mas rasa takutnya tuh yang paling diutamain apa? Rasa takut takut gagal, rasa takut tidak sesuai ekspektasi klien. Kan soal kalau udah eksternal ya, kita udah bicara eksternal tuh terus kita udah dikasih tanggung jawab buat lebih di situ. Itu otomatis kita harus ngasih ekspektasi atau ngasih yang semaksimal mungkin dari kerjaan kita. Kalau kita ngasih setengah-setengah ataupun kita kayak biasa aja, ya klien pasti nggak bakal percaya ke depannya. Betul. Nah, kan namanya di organisasi kan ada yang namanya nggak semangat sama yang up down dan turun kan semangatnya itu. Nah, gimana cara menjaga semangat dan profesionalisme anak-anak SMK dalam setiap project GMV ini? Mungkin dari semangat. Kalau di semangat ini dari kita tuh ada sebuah proker sendiri, namanya itu kita udah mengadakan uji kompetensi. Sama kita juga kalau kita event itu tuh kita tuh mengibarkan kalau kita itu senang-senang di situ. Senang-senang. Jadi kayak kita kalau udah dapat kerja itu kayak udah hasil kerja kita yang udah dapat, akhirnya kita dapat event dari luar. Kita kayak kita gak usah sepaneng, gak usah takut gagal, kita pokoknya sama-sama di sini. Ini anggap aja ini sebuah portofolio kita dan kesempatan kita yang buat kita harus jalanin dengan cara yang lebih gitu. Jadi kalau kita dapat event, dapat kerjaan, itu udah kita tuh seneng banget. Apalagi di organisasi itu GMV itu tuh ada uji kompetensi live streaming. Jadi kita itu di sana
setahun per semester, kita ada semesternya di situ. Iya. Nah jadi per semester itu per ganti semester adalah ujiannya itu kayak mulai dari nyusun live stream dari nol, terus ada ujian apa kalau ada klien kayak gimana, kita harus bisa nanya gimana profesional dengan cara yang apa ya sopan ataupun yang proper, biar klien itu juga percaya dengan kita dan juga klien tuh nyaman dengan apa yang kita kerjain. Jadi gitu. Nah, di dalam organisasi kan ada namanya tugas. Iya. Nah, gimana cara GMV ini bagi tugas antar anggota? Nah, kalau di GMV itu ada struktur namanya. Kan Struktur. namanya organisasi ada struktur ya, Mas. Iya, betul. Jadi di atas itu ada direktur dan paling bawah itu ada anggota. Nah, di direktur itu paling bawah itu udah ada struktur GMV dan ada divisi-divisinya. Ada divisi produksi, ada divisi public relation. Nah, divisi public relation itu sendiri itu tugasnya tuh sebagai penghubung antara internal dan eksternal antara kita dan klien itu di public relation. Kalau di produksi itu kalau kita tuh kerja yang ngerjain tuh produksi, mulai dari kameramen, editor, operator, desain dan lain-lain itu masuk ke produksi. Jadi pembagian tinggal nanti ke klien datang ke dari public relation, biasanya nanti bilang ke direktur, nanti dengan direktur nanti dikoordinasi dengan produksi. Siapa yang nanti pembagiannya kayak gimana. Nah, gimana sih kalau misal di dalam struktur itu ada yang males-malesan nggak ngerjain tugas, entah itu dari yang udah dibagi-bagian, itu gimana sih dari struktur organisasi GMV ini menanganinya? Dari struktur per GMV per divisi itu tuh ada PJ-nya, ada PJ. ketuanya. Jadi ketua itu tugasnya tuh adalah mendidik ataupun mengajak buat para anggota-anggota yang lain itu biar terus semangat dan juga nggak malas-malasan. Jadi di GMV itu menggunakan sistem kekeluargaan. Jadi kita harus bangun chemistry dari satu anggota per anggota lain. Kalau cuma ada anggota yang enggak serap ataupun malas-malasan, kita tuh ngajak bareng-bareng, enggak lewat kayak jalur yang keras yang kayak ayo kowe kudu melu soalnya GMV gini-gini. Enggak gitu, lebih ke ayo kita bareng-bareng majuin GMV. Soalnya kita tuh pengen majuin sekolah, majuin GMV bareng-bareng. Biar kita semua tuh dapat benefitnya dari GMV ini. Gak perorangan gitu. Nah, dibagi apa tugas antar anggota kan biasanya kan dikasih, misal suatu organisasi kan ngasih tugas. Nah, pasti kayak misal ada kayak perbedaan pendapat. Nah, itu dari GMV itu cara ngetengahin pendapat si A B itu kayak gimana, Mas? Itu biasa banget di GMV. Apalagi kita di sekali seminggu kita ngadain rapat per anggota. Jadi anggota itu semua anggota. Jadi anggota aktif sama anggota yang udah lulus alumni. Di situ pasti ada pembahasan seperti itu, ada pembahasan yang ada perbedaan pendapat dari mungkin dari klien ataupun dari broker. Nah, buat nengahinnya itu kita tuh di setiap rapat itu tuh pasti ada batasannya buat ngasih pendapat. Kalau emang pendapat ini cocok buat individu apapun nggak semuanya, ya itu nggak usah dikasih tahu. Tapi kalau pendapatnya itu ya buat semua, mungkin bisa dipertimbangin. Jadi kita tuh kayak cepatnya kayak lebih ke musyawarah. Kalau emang udah ada banyak banget ini pilihan, kalau banyak yang kasih pendapat, udah kita kumpulin itu pendapatnya, kita ngajarin musyawarah gitu dari mufakatnya. Jadi gitu. Iya. Nah, di organisasi kan pasti ada yang namanya pembina. Nah, sejauh mana sih guru atau pembina ini terlibat dalam manajemen project? Terlibatnya tuh sangat terlibat, apalagi Glenn ini lumayan aktif dalam di GMV. Jadi dari struktural GMV, pembuatan struktural GMV sampai pengerjaan GMV itu Pak Glenn ikut terus di mentornya itu. Ikut terus. Pernah nggak sih dia nggak ngikut atau nggak diwakilin? Jarang. Pasti walaupun kok dia nggak bisa, pasti datang berapa jam gitu, 2 jam 3 jam nanti pulang. Walaupun ada kesibukan sendiri, pasti menyempatkan buat mendampingi langsung atau melihat langsung buat ngawasi anaknya atau gimana. Nah, ini kan pelatihannya kan tadi kata Mas sendiri kan di Bali ya. Nah, di Bali, nah benefitnya apa, Mas? Pasti benefitnya pasti jalan-jalan. Iya, benefitnya masih jalan-jalan. Soalnya kita sampai ke Bali. Ya, itu pertama kita otomatis dapat pengalaman langsung. Betul, udah pasti dari klien luar yang udah benar-benar besar. Even BTR itu benar-benar besar banget. Apalagi itu juga ada event internasional. Terus kedua, kita juga nambah relasi di situ. Apalagi di sana tuh biasanya orang-orang penting, apalagi
ada yang dari luar negeri, ada yang dari tempat-tempat yang jauh, jadi kita bisa kenalan, bisa nambah-nambah relasi di situ. Sama yang ketiga itu kita bisa memperkenalkan GMV lebih luas lagi di situ. Gak cuma di sekitar sini doang ya, tapi Iya, di Pulau Bali sampai juga. ke Pulau Bali. Itu Pulau Bali doang apa ke pulau-pulau lain mas? Apanya mas? Ininya terkenal GMV-nya. Kalau sekarang cuma di Surakarta. Di Surakarta sekitaran Solo berarti, di sekitaran Pulau Jawa, Jawa Barat, Timur berarti belum. Ya, belum di belum sekitaran pada, GMV Production ini cuma di sekitaran Solo Raya. Iya. Oke. Nah, pernah nggak dari GMV ini mengalami teknis saat menghadapi klien? Nah, bagaimana organisasi GMV ini menyelesaikan secara profesional? Sering banget mas, kok misalnya itu misalnya kayak makanan sehari-hari kita kalau misalnya di situ. Kenapa? Makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari udah pasti. Ya, masih sehari. Mulai dari baterai kamera ketinggalan, memo card ketinggalan, ataupun kabel yang tiba-tiba nggak bisa digunain, itu sering banget. Nah, kita sebelum melakukan live streaming, kita pasti bawa backupan. Kita masih udah ngeprediksi mana sih yang masih bakal jadi gangguan ataupun jadi masalah teknis kita. Kita bawa memo card yang lebih, kita bawa cas, kita bawa kita nyewa baterai yang banyak buat nanggulin itu. Jadi kalau semisal nggak kepake, yaudah nggak apa. Yang penting kita udah punya backupan, punya backupan, udah siap-siap. Kalau semuanya ini trouble, kita bisa langsung ganti. Apalagi kalau udah masuk ke live stream, udah mulai kan, udah nggak bisa mobilitas lagi, nggak bisa banyak. Jadi otomatis kita langsung nyari backupan secepat mungkin. Nah tadi kan mas bilang live streaming ya. Nah dari organisasi GMV Production ini seberapa lama dia live streaming ini apa buat menyelesaikan live streaming? Buat nge-setup ataupun atau seberapa panjang durasinya? Panjang durasi sama setupnya? Kalau setup kita ya paling setengah jaman, 12 menit, setengah jam kurang. Itu kita udah siap live streaming itu. Udah siap live streaming. Berarti lama-lama juga ya buat nyiapin kayak gitu juga ya? Tergantung kondisi sih mas. Kalau kondisinya tuh udah kayak ruangan, kondisi ruangan yang udah enak buat di setup, itu paling 10 menit, 15 menit sudah siap gitu. Tapi kalau sesuai kondisi ruangannya, kalau udah ruangannya kayak dulu di Tawamangu, di Bali kan tuh benar-benar kondisinya tuh kan di lapangan luas tuh. Kita harus lihat-lihat dulu, survei dulu. Oh, ternyata baru gini kita baru bisa ngerjain. Lumayan lamanya di situ. Kalau misal panjang durasinya, namanya live stream kan ada yang bisa sampai 2 jam, 3 jam. Nah, kalau GMV ini nangani berapa jam? Kita pernah itu 3 hari non-stop pernah. Itu di event Siksoro Golawu Ultra di Tawangmangu. Itu hampir 3 hari itu kita nggak berhenti live streaming. Jadi itu live streaming terus. Live streaming? Iya. 3 hari itu? 3 hari. Itu nggak ada trouble nggak kalau misal live streaming kan pasti ada kayak overhead gitu? Sering trouble itu. Kalau overheat kita pasti tahu kalau overheat kita bawa pasti cepat-cepat itu baby fever. Ya, itu baru ditempelin biar overheat di Holyland atau di kameranya, transmitternya. Kalau masalah teknis yang lain, contoh kayak perpindahan tempat dan lain-lain itu pasti ada, dan kita mau nggak mau kita harus nyari backupan tuh. Apalagi kalau udah di event itu kadang ada perubahan rencana yang nggak bisa ketebak. Itu karena apa? Itu biasanya karena ya mungkin karena faktor dari acaranya ataupun mungkin ada trouble dari kitanya atau dari sananya. Ya kita nanggung itu dengan tenang, dengan tenang, dan juga kita nyari solusi yang secepat mungkin dan setepat mungkin. Oke, berarti kalau misalnya ada apa-apa udah sigap gitu ya, udah sigap. Harus ini itu udah sigap berarti ya. Iya. Nah kan tadi kan setelah pengalaman GMV ini kan ngambil klien dari luar, perubahan apa sih yang paling terasa di GMV Production atau yang signifikan? Yang paling signifikan tuh di bagian kita tuh akhirnya bisa mendapatkan pengalaman yang baru. Pengalaman baru. Kita juga mendapatkan pembelajaran baru tentang di dunia live streaming itu sebesar apa, sejauh apa di live streaming itu.
kita juga nggak belajar dari pengalaman sisa langsung yang di sana secara filming kita juga tanya ke audiomennya, tanya ke video turun juga, kita juga sama-sama belajar, kita tanya di situ. Apalagi kita juga dari SMK tiba-tiba langsung ke kalian luar, dan itu cukup buat kita tuh kayak cukup senang dan apa ya, percaya diri kita tuh meningkat. Dan membuat kita tuh pengen lebih dapetin yang lebih, yang event-event yang mungkin lebih besar lagi biar kita bisa nangani itu, dan kita tahu caranya tuh kayak gimana, dan tuh kita masih bakal ngajarin itu ke adik-adiknya. Kayak kita membuat sebuah apa ya, metode kalau kita itu sama-sama belajar. Jadi kalau kita udah belajar, udah tahu, kita tuh sebarin ke adik-adik juga. Ke bawahnya adik-adik kita. Ya, ke anggota yang lain. Jadi kita nggak cuman belajar secara sendiri-sendiri, tapi juga belajar menyampaikan, belajar ngajarin ke adik-adiknya. Nah, durasinya tuh setiap mahasiswa SMP itu berapa ya? Berapa tahun? Kalau durasi masuknya di GMP, masa kan GMP kan berapa 3 tahun sesuai sama sekolah. Kalau udah lulus udah lepas dari anggota dari GMV. Tapi masih ada, kalau lulus itu masih yang namanya tuh Dewan Etik ataupun alumni GMV. Itu juga masih bisa berkontribusi juga di GMV, juga masih bisa. Berarti kalau misal udah 3 tahun sekolah lulus, berarti kita juga udah nggak di GMV lagi? Hitungannya tetap anggota, tapi bukan anggota aktif, tapi anggota pasif. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang organisasi ya, kayak. Nah, berapa penting sih organisasi sekolah itu mulai berani ngambil job dari luar? Seberapa penting? Seberapa penting buat organisasi sekolah mulai mengambil job dari luar itu loh? Kan ada yang namanya organisasi kan takut, kayak pasti ada lah, membangun organisasi kan pasti takut gitu ngambil job dari luar, takut gagal dan lain-lainnya pasti ada. Ya, oke. Ya, harus punya penting banget, soalnya kalau kita nggak ngambil job dari luar, kita nggak tahu tolak ukur kita tuh sampai mana. Betul. Kita nggak tahu level kita dari mana sampai mana. Kita udah ambil job luar, kita udah tahu kondisi lapangnya gimana, kita udah tahu level itu sampai mana, dan kita kalau teman kurang ditambahin, kalau udah pas sudah ditingkatin lagi. Biar dengan adanya itu kita bisa tahu kita tuh levelnya di mana, kita tuh bisa milih-milih klien. Kita tuh kliennya yang pas buat kita tuh mana, yang enggak pas buat kita tuh yang mana, yang kita masih kurang buat belajar. Jadi gitu Mas, berarti ngambil organisasi, berani ngambil job dari luar itu sepenting itu. Karena bisa, organisasi itu bisa dinilai dari mengambil job dari luar. Biar berkembang. Kalau misal di dalam lingkup sekolah kayak itu nggak bakal bisa berkembang, ya nggak sih? Benar. Nah, berarti sepenting itu ya organisasi. Oke. Kalau boleh kasih saran, langkah awal apa yang bisa dilakukan organisasi lain seperti saya Permata TV, atau organisasi lainnya agar bisa mengikuti jejak GMV Production ini? Oke, kalau ikutin jejak, sebenarnya kita tuh punya jalan masing-masing. Saya yakin semua orang ataupun organisasi lain tuh pasti bisa kayak GMV, dengan usaha yang tinggi, dengan usaha yang tekun, dengan konsistensi dan semangat, pasti bakal kayak GMV. Tapi kita harus mencari juga sebuah jati diri. Jati diri itu juga penting, karena kalau kita nggak punya jati diri, kita nggak punya tujuan hidup tentang diri kita juga nggak punya semangat lebih buat jalanin sebuah organisasi. Berarti jati diri ya. Jati diri yang penting, jati diri sama apa tadi? Sama konsistensi. Dan juga ini pentingnya punya keunikan masing-masing di diri sendiri. Karena itu dinilai dari orang lain ya. Keunikan kita. Keunikan tuh nggak cuman yang beda kayak sebuah keunggulan, tapi kadang kekurangan juga sebuah keunikan. Kayak kita sebenarnya SMK, orang anggota SMK itu juga sebuah kekurangan dari kita, kayak loh kok cah SMK ini kok iso ngendel nih kok profesional lagi ya. Biasanya kan ada hal normal. Oke, wah ya SMK iki kok yakin ora iki, sak coba wae kalau suka nek apik tak cobane, nek apik tak gaske. Jadi itu sebuah keunikan dari kita. Jadi gurunya pernah bilang kekurangan itu juga keunikan. Jadi carilah sebuah keunikanmu, kadang itu kan juga sebuah berlebihan. Seperti itu. Jadi biar organisasi seperti Permata TV, entah itu organisasi lain, berarti kita harus konsisten dan mencari
kita harus unik ke orang lain. Oke. Ya. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan Kak Haikal buat GMV ke depannya? Harapan saya semoga GMV makin terkenal, semoga makin berkembang pesat di era-era yang emang udah digital, dan juga semoga semua orang bisa mengikuti ataupun kita juga menjadi inovasi buat orang-orang buat pengen melakukan kegiatan yang sama kayak seperti kita gitu. Oke, baik. Nah, itu buat para anggota GMV. Nah, itu harapan buat Kak Haikal kedepannya buat GMV. Oke. Wah, nggak kerasa ya kita udah ngobrol banyak banget dari mulai strategi, manajemen project sampai tantangan menghadapi klien. Masih banyak ya Kak. Ya. Udah sharing di Framework Permata TV. Baik. Semoga kakaknya ini, masnya ini, semoga makin sukses dan terus menginspirasi. Amin. Dan buat kita semua yang pengen banget organisasinya dapat job dari luar, semoga obrolan Framework ini bisa jadi motivasi pembelajaran buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Permata TV. Kasih tahu juga ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan episode Framework selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat. Aku Brian pamit undur diri. Bye-bye.